Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta. Moga-moga Allah menganugerahkan kesehatan senantiasa ya pada kita. Kalau kita sakit, kita membutuhkan orang lain, membutuhkan dokter, membutuhkan keluarga ya, membutuhkan perhatian dari suster, dari para medis lainnya, dan kita tergeletak diranjam. Moga-moga kita selalu sehat ya, dan juga yang mahal itu sehat, dan kemudian moga-moga Allah menganugerahkan keimanan yang tidak ternilai harganya. Kalau keimanan itu Allah cabut dari relung-relung jiwa kita yang terdalam, maka orang yang dicabut ya nikmat iman itu, dia sehat tapi tidak bisa sujud ya, keberkahan hidupnya dia hilang, tidak bisa ruku. Moga-moga kita menggunakan keimanan yang sudah Allah berikan itu untuk mengarungi ya kehidupan modern ini dengan penuh kehati-hatian, dan semoga Allah menganugerahkan rasa cinta ya di dalam dada kita, sehingga dengan rasa cinta, keimanan dan kesehatan itu kita ikut ya memberikan saran-saran, mengkritik pejabat-pejabat kita yang melakukan deviasi ya, penyimpangan. Moga-moga tidak terlalu jauh penyimpangan itu dengan kritik-kritik yang tajam atau perspektif yang the other perspektif ya, dalam mengelola kekuasaan yang memabukkan itu. Hari ini saya mau ngomong panjang ya, dan ini jam 7, langit mendung ya, langit kian mendung. Kita teringat cerpen Ki Panji Kusmin yang heboh itu ya. Kita nggak usah bahas. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on you, Jupiter and Mars. In other world, hold my hand. In other world, baby kiss me. Nyanyi ora apa-apa tuh, meskipun pedagang kecil. Rakyat kan harus merawat ya kebahagiaannya sendiri. Jangan bingung menghadapi hidup, apalagi lihat kelakuan-kelakuan pejabat publik kita ya, baik kejaksaan kayak, kehakiman kayak, parlemen kayak, presiden kayak ya, polisi kayak, pusing kita ya kan. Mendingan kita memperhatikan Anies Baswedan sebagai sebuah harapan baru, insya Allah ya. Takdir Allah berlaku, kita manusia hanya menerima. Saya ngomong-ngomong nggak sistematis ya, kira-kira sejam ya panjang sejam kalau yang nggak punya wifi. Mohon maaf kalau yang pakai kuota. Nanti saya potong-potong 7 menit ya, jadi dapat saya kayak kemarin tuh ngomong 50 menit, kita yang tanpa editingnya itu kita muat, yang kita kasih yang diedit sedikit kita muat 50 menit, udah 2 videonya. Kemudian yang 51 video 50 menit itu dipecah lagi jadi 7 ya, 7 menit kira-kira begitu. Jadi akhirnya kemarin satu rekaman itu bisa 9 video, karena saya punya target satu hari harus 20. Ya Rob ya, tolonglah hamba menjadi penghafal Quran 30 juz Al-Quran pada tanggal 29 Agustus 2023 jam 5 waktu Indonesia bagian Parung, bagian barat ya. Ya Rob, tolonglah hamba agar hamba memiliki video sampai 10 atau 11.000 pada tanggal 29 Agustus 2023.
jam 5 waktu Indonesia bagian Barat. Itu satu target ya, harus di apa, amin amin ya rabbal alamin, satu target besar yang harus dicanangkan ya. Kalau tidak, waktu yang 24 jam itu modal kita itu hilang ya, untuk mengerjakan hal-hal yang remeh-temeh dan tidak penting ya. Jadi perlu target ya. Kalau sebagai YouTuber target saya 20, saya naikkan targetnya nggak 10, satu hari 20 video ya. Ya 20 video. Insya Allah 10 bulan lagi dari sekarang ya, Oktober, sekitar ya 10 bulan itu tercapai 11.000 lah, paling tidak 10.000 video. Sekarang sudah 6.200, hampir 6.300. Tanpa target orang bisa hidup ya, tetap bisa hidup tanpa target yang dipasang sendiri ya. Target saya adalah menghafal Quran 30 juz dan selesai pada Allah, insya Allah ditolong oleh Allah, sampai tanggal 29 Agustus, 1 tahun lagi insya Allah. Dan target jumlah YouTube-nya itu 11.000 kira-kira, atau 10.000 lah ya. Tanpa target orang hidup bisa, tapi persoalannya adalah kalau hidup tanpa rencana atau tanpa target yang dipasang sendiri yang lebih tinggi dari target orang lain, itu kita bisa hidup ikhlas tanpa target, tapi masalahnya kita tidak produktif itu. Ya, bangsa ini termasuk bangsa yang tidak produktif ya. Kenapa? Karena banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh polisi misalnya ya. Entah oknum, entah polisi beneran, pokoknya membunuh 6 orang ya, tanpa ada sebab, tanpa ada kesalahan. Itu yang bikin bangsa kita itu tidak produktif. Akhirnya waktu habis kan untuk memikirkan memprotes kelakuan polisi itu, ya enggak? Ya 6 orang di kilometer 50 disiksa terus ditembak sampai 19 peluru loh, terbagi ke 6 anak muda itu yang usianya di bawah 30 tahun saat mereka dengan gagah berani ya, menghalang-halangi kejaran dari polisi jahat itu ya, yang sebenarnya menyasar Habib Rizik kan, tapi karena dihalang-halangi, mungkin sasaran pembunuhannya adalah Habib Rizik. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu ya. Karena polisi tidak mengeluarkan pernyataan, tapi karena dihalang-halangi oleh pengawal yang 6 orang itu dan rencana jahat itu, tampaknya Allah gagalkan dengan tumbal. Lahirlah 6 syuhada yang kemudian menginspirasi saya bikin masjid 6 syuhada di atas tanah wakaf dari Bapak Haji Parama Arta. Masjid 6 syuhada, tinggal dicor lantai 2 dan perlu dana 100 sampai selesai, sampai atas ya, sampai ada gentengnya. Gentengnya sudah ada ya, kiriman genteng bagus Jatiwangi 3.000 buah, kiriman Hajah Ibu Nikmah, Ibu Hajah Nikmah Jakarta sudah ada 3.000. Alhamdulillah. Informasinya dari Ibu Hajah Zaitun dari Belanda, telepon langsung ke saya bahwa adiknya di Jakarta mau ngirim, mau wakaf genteng. Kita terima, 1 truk malam-malam sampai sini, jam 2 dari Jakarta, sampai sini maghrib. Itulah untuk Masjid 6 Syuhada. Tapi ya Allah, nanti saya minta secara khusus supaya Allah mengirimkan 100 juta sampai genteng terpasang. Alhamdulillah. Semennya dari Pak Ihsan Tholib kemarin udah kirim 200 ya, 200 sak. Pak Ihsan Tholib ini ya, semoga para donatur yang besar yang kecil ya Allah anugerahkan ini
pahala yang berlipat ganda, apalagi membangun masjid ya, ganjarannya itu lebih dari sekedar pahala yang mengalir pahalanya, tapi juga mendapatkan rumah di surga. Kata Rasulullah begitu, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mislah. Siapa yang membangun masjid lillah karena Allah, banallahu lahu fil jannah mislah, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah di surga ya. Janji yang keluar loh dari celah-celah bibir manusia yang mulia Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita doakan ya orang-orang yang donatur itu mendapatkan pahala dan juga mendapatkan rumah di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kembali ke orang jahat itu, di samping banyak orang baik di Indonesia, ada juga orang jahat ya. Yang pertama membunuh tadi ya. Ini kita lihat dari polisinya dulu ya. Nggak semua polisi, tapi faktanya Teddy Minahasa, jenderal narkoba, kekayaan 30 miliar. Polisi kok sampai 30 miliar. Dan ditangkap kan karena itu Kapolda Jatim. 3 kali dia menjabat Kapolda. Emang nggak ada itu sirkulasi kepemimpinannya, kaderisasi atau apa istilahnya. Kok sampai menjadi Kapolda sampai 3 kali, yang lain kan jadi nggak kasih kesempatan ya, nggak dapat kesempatan gitu loh untuk jadi Kapolda. Kan orang juga perlu berkembang ya. Perlu ada satu arena kesetaraan kesempatan ya, sehingga hidup lebih fair gitu kan. Nah dia ditangkap ya polisi. Terus sebelumnya Sambo diduga merencanakan pembunuhan ya, berencana. 4 jenderal itu keseret-seret, berapa puluh orang yang keseret-seret karena manuver-manuver licik dari Sambo dengan kaitannya asosiasinya dengan judi online 303. Ini negeri sebenarnya rusak ya, dirusak oleh elit-elitnya ya, oleh elit-elitnya. Contoh ya, ada akademisi yang mengandalkan kejujuran dan kebenaran ya, dan ketika masuk kekuasaan itu aneh aja omongannya itu ya, spektrum omongannya itu ya semau-maunya dia berdasarkan kepentingan politik atau kepentingan keputusan-keputusan kabinet yang dia wakili sebagai menteri di situ ya. Kekayaannya banyak juga. Jadi sekarang ini orang berlomba-lomba mengumpulkan kekayaan ya. Menteri tahu kekayaannya 10 miliar. Tadinya cuma 900 gitu. Tahu melompat jadi 10 miliar. Dapat dari mana coba duit itu? Ya memang terlaporkan dengan rapi di elektronik laporan harta dan kekayaan pejabat negara ya, LHKPN ya. LH laporan harta kekayaan PL pejabat negara memang terlaporkan. Kita tahu itu bermiliar-miliar duitnya, sementara rakyat ya, dengan undang-undang Omnibus Law itu makin susah tuh kemarin. Kalau pensiun makin berkurang jumlah pensiunnya. Kalau ngajukan pengunduran diri ya begitulah ya, hitung-hitungannya makin beda, bukan menguntungkan, makin membuat dia mengeluh karena alasannya itu peraturan baru dari Undang-Undang Cipta Kerja. Loh, sekarang kita ini pemerintah dibuat untuk apa? Untuk menggemukkan kantong atau rekening para pejabat supaya lebih gendut, atau rekening oknum-oknum polisi perwira-perwira itu supaya lebih gendut, atau membuat rakyat itu perutnya gendut. Bukan susah ya, sekolah susah, mau masuk tahun ajaran baru ibu-ibu ngeluh, yang ngeluhnya ke saya ya, saya tahu jadinya kan ya. Nggak, orang-orang yang punya duit sih nggak ngeluh lah, wong tinggal bayar lah. Kalau sekarang di kampung ini emak-emak itu, teman-teman saya itu emak-emak itu teman-teman saya beli berasnya literan, sekarang ada
anak sekolah, bayar itu, bayar ini, bayar seragam, ya. Ngeluh, duitnya nggak ada. Kalau ada sih nggak ngeluh kan. Itu loh, gimana sih negara kita ini? Itu polisinya ya, Sambo, Teddy Minahasa. Jadi polisi ini sekarang berada di era Pak Jokowi ini, tampaknya polisi kita itu berada di titik yang rendah ya dalam sejarahnya. Mereka mengalami demoralisasi. Tidak semua, banyak polisi yang baik. Saya juga bukan orang bodoh ya kan. Nggak selalu semua itu baik, nggak selalu semua itu jahat. Selalu ada exception, pengecualian ya. Tapi kalau kita lihat di media itu yang berbuat jahat-jahat tuh seperti Teddy Minahasa kan orang jahat tuh. Seperti Sambo itu kan orang jahat, dan orang-orang lain itu. Karena harusnya mereka itu menjadi panutan sebagai pejabat publik, sebagai tokoh, sebagai seorang perwira, sebagai seorang sarjana, sebagai orang yang well informed. Ngerti nggak well informed nih teman-teman saya yang tukang donat, tukang baslok, tukang gorengan, tukang cilok, tukang martabak telur ya, tukang dadar gulung tuh ngerti nggak well informed? Artinya orang-orang yang lebih dicukupkan ilmu pengetahuannya ya oleh Allah seharusnya lebih berhati-hati dalam meniti kehidupan. Jangan tamak gitu loh, jangan tomak, jangan serakah, jangan greedy, ojo rakus menghadapi hidup, ya kan? Yang qanaah gitu, hidup itu apa adanya, cukupkanlah apa yang ada. Yang ada itu lebih dari cukup ya, bisa kita syukuri. Contoh lah, kita bisa bernafas itu coba. Ada tetangga saya di sini setelah kena COVID ya, 2 bulan di RSUD Depok itu, sampai sekarang sudah berapa bulan keluar dari rumah sakit masih harus kadang-kadang nafasnya sesak dan harus pakai oksigen. Belum total, hampir setengah tahun padahal ya. Susah bernafas ya. Kadang-kadang saya juga infeksi kan paru. Alhamdulillah tadi saya sudah bisa panjang ya. Ini apa namanya, bacaan sholat subuh. Biasanya saya surat-surat yang pendek yang 3 ayat karena nafasnya sesek ya, infeksi paru. Tapi alhamdulillah ya, dikasih obat semprot yang produksi Jerman itu, yang dikasih dari tempat itu dari dokter Fatihah ya, dokter Fadliyah yang ya, dokter ahli paru-paru itu. Alhamdulillah tadi saya bisa azan tadi, alhamdulillah hari ini azan meskipun nggak terlalu panjang. Terus saya bisa baca apa tadi ya, bisa baca panjang surat. Yang pertama itu saya baca rakaat pertama tadi waktu sholat subuh, saya lupa tadi. Oh ini, antum asyaddu khalqan amis sama banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li an'amikum fa idza ja'atil tammatul kubra yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa athara hayatad dunya wa innal jannata hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Biasanya dulu sampai situ, terus Allahu Akbar, ruku. Tadi saya teruskan, yasalunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Alhamdulillah bisa seperti itu. Biasanya surat An-Nas mulai sesak kan, Al-Falaq,
biasanya itu rakaat pertama. Biasanya rakaat pertama sehabis Sabbihisma ya. Tadi saya coba baca itu Al-Dhariyat surat apa sih itu? An-Nazi'at ya. Terus rakaat kedua surat Al-Fat ya. Potongan terakhir, ayat terakhir. Huwallazi setelah amin itu kan. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Masih sesuai ya. Biasanya asari sujud terus Allahu Akbar ruku. Tadi saya teruskan. Apa tadi terus? Dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil. Kazar'in akhraja syatahu fa'azarahu fastaghlazha fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghiza bihimul kuffar. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Itu tadi alhamdulillah, nafas itu penting ya, nafas itu. Jadi kita nafas itu anugerah yang sangat besar ya dari Allah ya. Banyak orang yang dioksigen ya. Dulu saya pernah lihat Muhammad Nasir ya, di rumah sakit. Saya jenguk di akhir hayatnya itu di ruang ICU. Muhammad Nasir bekas Perdana Menteri NKRI yang pertama ya. Dan setelah ditahan oleh Bung Karno, dilepaskan oleh Pak Harto dalam perubahan cuaca politik yang dramatis ya, tahun 66 dibebaskan setelah 4 tahun diberi penjara. Dan kemudian tahun 67 Muhammad Nasir yang lahir 1908 wafat 1993 itu dalam usia 85 tahun itu kemudian dia mendirikan yayasan yang terkenal ya, yang namanya Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Dan saya ada 5 tahun di situ sebagai wartawan dari majalah resmi Dewan Dakwah yang namanya Majalah Media Dakwah ya. Dan di akhir hayatnya saya ketemu Pak Nasir ya. Di ruang kaca, di ruang ICU tidak bisa dicenguk. Saya lihat nafasnya itu naik turun ya. Ditangkup oleh oksigen, ada tabung oksigen di dekat apa itu tempat tidurnya itu. Dan Pak Nasir pakai ini ya, pakai selimut bergaris biru yang khas dari rumah sakit Cipto Mangunkusumo itu. Dan 2 perawat itu hilir mudik seperti biasa. Padahal pasien di ruang ICU itu adalah orang besar ya. Muhammad Nasir tampaknya suster yang masih muda itu mungkin belum membaca sejarah bahwa orang yang sedang dia rawat adalah orang besar yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina, memperjuangkan kemerdekaan Aljazair, memperjuangkan kemerdekaan Maroko, dan kemudian terakhir memperjuangkan kemerdekaan Bosnia Herzegovina, Muhammad Nasir. Jadi naik turun dadanya susah nafasnya itu. Saya lihat cara Pak Nasir di ruang ICU itu naik nafas susah ya. Dan tampaknya tidak sadar ya. Sudah tidak sadar, detik-detik sakaratul maut atau beberapa minggu kemudian saya dengar kabar wafat ya Pak Nasir karena sakit tua ya kelihatannya, gangguan pernafasan. Jadi nafas ini penting ya. Jangan dibuang-buang nafas untuk tidur ya. Pakai ya, nafas dan kesehatan itu untuk ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sayangkan ya pejabat-pejabat kita yang
nafasnya bagus, termasuk anggota-anggota kepolisian itu. Mereka melakukan kejahatannya dengan membunuh 6 laskar Front Pembela Islam, kemudian melakukan pembunuhan berencana, kemudian membackup judi online, menerima setoran dari bandar-bandar judi. Itu yang diungkapkan oleh oleh Aiman dan juga oleh beberapa wartawan yang mewawancarai bandar judi itu, kemana dia salurkan setoran itu ke oknum-oknum polisi supaya judi online itu bisa tetap aman. Menurut Aiman yang dari Kompas TV yang sekarang dia tampaknya mengundurkan diri atau dipaksa mundur ya, dia mewawancarai seorang bandar judi, katanya 1 bulan itu bisnis dari judi online itu bersih 50 miliar. Kata bandar judi itu yang nggak mau disebutkan namanya dan disamarkan wajahnya, 50 miliar 1 bulan bersih. Ini masalah kita, problem kita. Belum termasuk narkoba, barang-barang bukti ya, sebagian dijual ya oleh Teddy Minahasa. Polisi juga tuh. Jadi itu polisi, belum hakimnya ya, menerima suap, jaksanya juga menerima suap, pengacaranya juga memberi suap, penyidiknya juga begitu. Ini kata Alvin Lim dalam wawancara di yang tadi sudah saya reaksi ya, dengan wawancara dengan podcastnya Susno 2G yang subscribernya sekitar 20.000 dan baru mulai bikin podcast tuh Januari 2022, baru 9 bulan. Susno 2G, dan Susno 2G tahun 2008 itu menjadi kabar reskrim dan kemudian punya kasus di kepolisian ya kan, bisa dicek jejak-jejak digitalnya. Dalam perspektif Susno 2G dia dikriminalisasi, sebagaimana Alvin Lim 2 kali dikriminalisasi oleh polisi. Habib Rizik juga dikriminalisasi, malah 3 tahun 7 bulan itu nggak bisa pulang ya, nggak dibantu kepulangannya ke Indonesia oleh pemerintah, kan dia warga negara Indonesia, dia cari jalan pulang ya. Dan kemudian kata Habib Rizik, dia sebenarnya ketemu di Jeddah, di sebuah hotel di Jeddah bersama Tito Karnavian, mungkin waktu itu Kapolri ya, masih Kapolri atau sudah Menteri Dalam Negeri, dan juga Kepala BIN ya, Budi Gunawan, yang dulu juga gagal, seperti digagalkan oleh KPK ya, tidak jadi Kapolri itu, akhirnya dipasang oleh kekuasaan, ditawari menjadi Kepala BIN ya. Jadi orang-orang ada masalah tuh secara track recordnya ya, baik Tito Karnavian ya, dalam cara dia mengatasi kerusuhan Mei, demonstrasi Mei tanggal 19, 20, 21 Mei 2019 kalau tidak salah di Bawaslu, itu 6 atau 8 mati ya, karena polisi juga tuh, video-videonya mengerikan ya, penyiksaan dalam video itu dalam menangani para demonstran di bawah kepemimpinan, kalau tidak salah Kapolrinya waktu itu Tito Karnavian ya. Inilah ya wajah ya penegakan hukum kita. Polisi kita tidak seperti, jauh ya dari ideal, bukan seperti polisi di Scotland Yard di Inggris ya, yang sangat berwibawa di mata masyarakatnya. Malah katanya polisi di sana tidak pakai senjata, tidak bawa senjata. Orang sangat hormat terhadap polisi Scotland Yard di Inggris ya. Terus dalam perspektif Ustadz Alfian Tanjung, dia mengatakan di salah satu videonya, ciri negara komunis itu ya kan, kalau dia itu menjadi negara polisi, kepolisi, semuanya diatur oleh polisi ya. Dan kemudian ada WA masuk ya, ya tentu kita bukan negara komunis sekarang ya, karena selama masih ada ruh jihad itu, komunis akan kita lawan kan gitu ya, dengan semangat jihad fisabilillah ya. Dan tampaknya
musuh itu juga berpikir untuk melakukan atau untuk menjadikan Indonesia negara komunis ya. Tapi mereka sudah berhasil mengatakan bahwa Indonesia bukan negara agama dan Indonesia bukan negara sekuler. Maksudnya Indonesia tidak butuh agama. Indonesia bukan negara agama, berarti Indonesia bukan negara yang menganut syariat Islam. Jadi dia anti syariat Islam dengan cara yang sophisticated ya, dengan bahasa yang bersayap ya, bahwa Indonesia bukan negara agama. Padahal jelas kita negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tentu merindukan menegakkan tegaknya syariat Islam yang penuh dengan keadilan itu ya. Kerinduan lama yang terpendam itu tentu satu saat ya akan manifest ya, akan terwujud ya. Tapi musuh-musuh syariat Islam itu juga tidak tidur dengan melontarkan isu seperti tadi, intoleran, radikal, khilafah itu. Proyek-proyek yang dibiayai oleh 9 naga itu ya. Proyek besar itu untuk menakut-nakuti isu-isu itu, untuk menakut-nakuti 9 naga supaya mengeluarkan uangnya kan bermiliar-miliar, entah berapa triliun untuk menjual isu-isu yang menekan syariat Islam itu. Maksudnya supaya mereka itu berjaya merampok isi dari bumi Indonesia ya, untuk kepentingan sekelompok elit itu. Jadi negara kepolisian itu ciri daripada negara komunis, kata Ustadz Alfian Tanjung kan. Dan kemudian masuklah ke WA, Menteri Dalam Negeri adalah polisi katanya, Kepala BIN adalah polisi, Ketua KPK Firly Bahuri adalah polisi. Mantan polisi, mindsetnya polisi, bukan orang sipil ya. Civilian values, nilai-nilai sipil itu tidak muncul ya, karena mereka paradigmanya dibentuk oleh nilai-nilai militeristik yang tidak terlalu mementingkan demokrasi dan bisa membabat lawan-lawannya dengan senjata, itu kan gitu ya. Terus kemudian Direktur PT Pindad yang di Bandung, pabrik senjata itu ya polisi. Terus polisi lagi di mana? Ketua KPK polisi, Kepala BNPT katanya polisi, kepala apa lagi tuh? Kepala BNN, Badan Narkotik ya, itu polisi. Kok jadi polisi semua itu? Ya kan tergantung presiden kan. Ya begitulah ya, kita hidup di masa yang tidak sedang baik-baik saja ya. Banyak orang yang dihalau ke penjara. Kemarin ditangkap ya Alvin Lim, seorang pengacara ya, yang baru lulus tahun 2017, belum lama ya. Alvin Lim ditangkap ya, diikat kayak Habib Rizik itu pakai tali yang putih itu. Waktu dia sedang berada, Alvin Lim, di Bareskrim. Bareskrim itu berada di jalan situ ya, Trunojoyo, Jakarta Selatan, dekat Masjid Agung Al Azhar kan. Ditangkap oleh Kejari Jakarta Selatan ya. Ditangkap. Alasannya orang-orang kejaksaan itu ingin mengeksekusi keputusan pengadilan tinggi gitu, yang menghukum Alvin Lim itu 4 tahun kalau nggak salah, karena pemalsuan dokumen, keputusan pengadilan gitu. Tapi seharusnya tidak ditangkap karena Alvin Lim sedang melakukan banding ya, ke MA kan, ke kasasi di mahkamah. Sebelum keputusan itu inkrah itu berkekuatan hukum tetap ya, setelah diputuskan dari MK misalnya, baru bisa diambil eksekusi terakhir. Tapi kalau masih dalam proses banding ya, putusan pengadilan itu dibanding oleh Alvin Lim, secara normatif itu tidak bisa ditangkap. Nah itu masalah kita ya. Terus diskusi yang diperkirakan panas menghadirkan siapa itu, Kamarudin Simanjuntak dan
Susno 2G itu tiba-tiba pihak TV One membatalkan dalam the last minute ya, pada menit-menit terakhir saat Susno 2G dalam perjalanan menuju stasiun TV One ditelepon, akhirnya dia berbalik, mobilnya berbalik pulang. Sementara Kamarudin Simanjuntak sudah ada di stasiun TV One, tapi tidak bisa siaran karena dilarang oleh pihak TV One. Ya, tekanan ya dari kekuasaan tentu saja membuat TV One itu tidak berdaya, karena TV One adalah pemiliknya adalah Abu Rizal Bakri, dan mungkin bersentuhan atau bagian yang inherent atau punya hubungan bisnis dengan oligarki barangkali gitu. Dengan kepentingan bisnis tentulah ya, dan kepentingan politik tentulah yang membuat Susno 2G dan siapa Kamarudin Simanjuntak yang pembela dari pengacara yang sangat vokal dari keluarga Joshua yang diduga dibunuh oleh Sambo itu, Freddy Sambo, itu tentu ada tekanan ya dari kekuasaan. Jadi bermunculan ya satu demi satu persoalan-persoalan yang dilakukan oleh elit-elit politik kita, dan rakyat tuh tambah susah sebenarnya kan. Masa orang sekali bersaya ini sekali bersaya, iya, masa jualan mie ayam sekarang kan nggak pantas toh mestinya, tapi bagaimana lagi, itulah hidup ya kan. Masa jualan mie ayam 12.000. Saya sebenarnya mau bikin ini jaringan masakan Padang mereknya Ojo Lali ya. Saya mau bikin jaringan rumah makan yang sederhana itu dengan jual 4 menu saja plus sambal hijau dan gule nangka itu yang khas Padang itu, supaya satu warung bisa ditungguin oleh 3 orang dengan sistem bagi hasil ya, dengan sistem poin. Misalnya keuntungan dari itu misalnya 100 perak, tukang masak poinnya berapa, 3 misalnya. Terus yang melayani misalnya 3, ya kan, kemudian udah 6 ya. Kemudian pemiliknya Yayasan Pesantren Ojo Lali misalnya poinnya 4 misalnya, ya kan, untuk biaya dakwah ya. Jadi kalau keuntungan 100.000, yang tukang masak dapat 30.000, yang melayani ya kan dapat 30.000. Terus yayasan itu dapat 30.000 karena 3 poin ya. Yang satu yang 10.000 tentu tukang cuci piring misalnya ya. Poinnya berdasarkan sistem poin begitu, sudah dipotong masa hari itu. Dan itu kalau kita kembangkan sampai 100 rumah makan ya, ada rumah makan ada yang digerobak ya, digerobak dorong, jadi memotong cost, overhead cost itu dipotong, nggak ada listrik, nggak ada biaya sewa tempat misalnya. Jadi gerobak khusus penjual makanan matang dengan merek rumah makan bukan sederhana, rumah makan Ojo Lali, masakan Padang, tapi mungkin begitu ya kan. Kalau yang digerobak nggak perlu kompor kecuali termos yang warna-warni untuk jual es kelapa itu satu untuk tempat nasi ya. Terus selebihnya etalase kaca ya, mungkin ukurannya 1,5 meter gerobak itu ya kan, lebarnya mungkin 60 cm, lebarnya 1,5 meter atau 2 meter lah ya, pakai kaca tuh ya. 1,5 meter lah, 1,20 meter lah lebarnya.
terus bannya ban motor 3, yang 2 ban motor, yang 1 kecil. Itu seperti itu bisa untuk gerobak itu bisa menciptakan 2 lapangan pekerjaan ya. 2 anak muda yang nggak punya ijazah itu loh, tapi bisa kita didik ngajinya, sholatnya gitu. Ada pertemuan mingguan kan dengan sistem poin ya gitu. Mereka tinggal bawa masakan mateng ya kan, misalnya begitu ya. Mau bikin prototipnya dulu gerobak yang kira-kira aman bisa ditutup ya, misalnya begitu ya. Ya dia akan mangkal juga gerobak itu, makanan matangnya dibawa pakai motor aja, sekali jalan bisa dengan 2 orang ya. 2 orang anak muda pakai sistem bagi hasil atau franchise itu, bikin sampai 1000 jaringan rumah makan ojo lali ya. Ada yang di ruko yang nyewa tempat setahun sampai 10 atau 15 juta, ada yang di gerobak-gerobak ya, paket 10.000 jadi murah, orang bisa makan. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami ngasih makan kalian liwajhillah, untuk mencari keridhaan Allah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura, dan kami enggak mengharapkan dari hati kami itu enggak ada motivasi atau harapan untuk mendapatkan jaza, balasan, wala syukur, dan juga enggak ingin ada ucapan terima kasih ya dengan memberi makan yang murah ya, kepada kalian itu. Jadi kita bisnisnya bisnis dengan Allah ya, dan membuka lapangan pekerjaan dengan menjual paket 10.000, nasinya tidak dicetak seperti warung Padang biasa, tapi nasi dibiarkan bebas ya, supaya orang makan tuh kenyang gitu loh ya, bebas, bisa dibungkus ya, sambal hijaunya gratis, nangkanya gratis, ayamnya ya nasinya bebas, ayamnya paling harga 5-6 ribu kan, ada keuntungan sedikit marginnya, misalnya begitu ya. Kata Rasulullah, kalau besok umur saya sudah 61 kan, kalau besok hari kiamat itu tiba, huru hara kiamat, huru hara kiamat itu terjadi dan dunia alam semesta ini hancur ya kan gitu. Tapi hari ini kata Rasulullah masih bisa nanam kurma, tanam saja kurma itu. Jadi prosesnya itulah yang penting, bukan hasilnya dalam dakwah itu. Prosesnya itu yang dinilai dalam Islam. Padahal kurma itu bisa panen, bisa kita petik hasilnya setelah 8 tahun kan. Tapi Rasulullah mengingatkan kalau besok hari kiamat tiba, hari ini masih bisa nanam kurma yang panen itu 8 tahun, nggak bisa langsung kita melihat hasil pekerjaan kita, tanam aja kurma itu. Itulah salah satu motivasi yang membuat pesantren Ojo Lali itu membuat sumur, wakaf sumur ya, dengan dana dari para donatur ya, terima kasih sebelumnya. Sampai 24 sekarang, 24 wakaf sumur. Alhamdulillah masyarakat itu ya, di Sukabumi, di Lampung, di mana itu, di Garut, di kompleks ini Branwir ada 5, di situ di Cikarang, Bekasi ya, di Ciseeng itu yang ke-24 ya, dana dari Pak Haji Haryanto dan Ibu Wardiati Suwarjo itu habis semuanya ya, karena masyarakat begitu tidak mampunya sehingga kita pasang listrik sendiri, ngebor itu 3 juta, torennya beli 2 juta, mesinnya juga langsung dibeli sama Yayasan Pesantren Ojo Lali, terus kemudian tenaganya, tiang untuk torennya, cor-corannya juga ya, begitulah ya. Bisa ya dengan semangat Rasulullah tadi, kalau besok hari kiamat tiba, hari ini masih bisa nanam kurma, tanam saja gitu. Kata Muhammad Nasir juga, kalau dalam dakwah itu nggak usah setiap juru dakwah atau mujahid dakwah itu enggak, atau ustadz yang berdakwah siang malam itu tidak selalu harus menikmati hasilnya. Hasil dakwah itu bukanlah seperti orang makan langsung terasa kenyangnya, ada hasilnya, kerasa, bisa dirasakan, tidak, kata Muhammad Nasir.
yang tokoh dakwah tingkat dunia itu, Muhammad Nasir, yang lahir di 1908, wafat 1993. Pimpinan terakhirnya adalah Ketua Dewan Dakwah ya, Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang di kantor Keramat Raya 45 itu, yang ternyata setelah lambat laun saya tahu bahwa Keramat Raya 45 itu dulu adalah kantor pusat partai politik Islam terbesar, yaitu Masyumi. Lawan yang bisa membayang-bayangi PKI dan gerakan-gerakan yang membahayakan NKRI ya. Nah, dia mengatakan orang yang berdakwah itu seperti tidak langsung terasa kenyang. Mungkin si ustadz itu, si juru dakwah itu, si guru itu, si murabi itu hanya baru bisa menikmati 10-20 tahun kemudian hasil pekerjaannya yang dia taburkan di masyarakat. Tapi mungkin juga baru berhasil 50 tahun, 100 tahun ketika si guru, si ustadz, si juru dakwah ini sudah wafat. Dia tidak menghasilkan, tidak melihat hasil pekerjaannya. Tapi yang dinilai dalam Islam, kata Pak Nasir, adalah proses menanamnya itu. Jadi jangan mengharapkan hasil terserah, nanti Allah yang ngatur ya kan. Apalagi kita mengharapkan pekerjaan dakwah yang panjang itu ingin kita nikmati hasil pekerjaan kita dengan cara cepat, itu hilangkan harapan-harapan itu, ingin menikmati hasil. Sama dengan saya ngomong di YouTube ini, mungkin saya tidak bisa melihatnya, manfaatnya secara langsung. Siapa yang ngambil manfaat dari ucapan, dari gagasan-gagasan sederhana ini? Tapi saya yakin ya, Allah itu maha tahu kan. Allah itu maha tahu apa yang kita kerjakan, meskipun tidak ada bekasnya di sisi manusia ya. Jadi itu yang keyakinan itu harus dipunyai oleh seorang guru, seorang ustadz, seorang murabi, seorang juru dakwah ya, seorang penceramah, bahwa yakinlah ya, bahwa Allah itu maha tahu, dan Allah ya maha tahu apa yang kita kerjakan meskipun tidak ada bekasnya di sisi manusia. Tapi Allah menghimpun amal-amal soleh itu dalam sebuah kitab yang nanti kita diperintahkan untuk membaca, kitab catatan harian, kitab catatan amal kita, kitab catatan amal kebaikan kita sendiri, kitab catatan keburukan kita sendiri. Iqra, bacalah kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukup hari ini, di hari kiamat, di hari akhir ini, kamu yang membaca kitab catatan amalmu sendiri. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukup hari ini kamu yang melihat, menghitung, mengevaluasi, menyaksikan catatan, kitab catatan amalmu sendiri. Iqra, baca. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Dan orang-orang yang berdosa itu waktu dia mendapatkan buku harian catatan amalnya sendiri itu, dia kaget ya wailatana mali hadzal kitab, celakalah, ini kitab apa ini? Di surat Al-Kahfi ya wailatana mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini, kok yang besar ada, amal yang kecil ada, nggak ada yang luput, semuanya ada di dalam kitab ini ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsa. Semuanya ada, kami kumpulkan, kata Allah ya. Wajadu ma'amilu hadir, apa yang telah mereka kerjakan itu hadir, tercatat, terrecord, terekam dalam kitab catatan amal yang nanti kita baca sendiri, kita lihat sendiri. Dan kita sebagai orang berdosa kaget dengan catatan amal kita sendiri. Ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma'amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah, Rabbmu, Rabbuka tidak berbuat zalim sedikit pun terhadap kamu. Kenapa? Karena kamulah
Hai manusia yang berbuat zalim terhadap dirimu sendiri, menyia-nyiakan kesehatan, menyia-nyiakan umur, menyia-nyiakan nikmat dari Allah berupa kesehatan dan umur itu untuk membuat dosa, membuat kejahatan, membuat kemaksiatan, dan membuat keburukan-keburukan yang kamu rangkai dalam perjalanan riwayat hidupmu sendiri, karena kamu tidak sabar, ya, tidak takut kepada Allah, karena kamu tidak mampu menaklukkan ketomakan nafsu syahwatmu, sehingga kamu terjerumus pada dosa-dosa yang sebenarnya kamu juga nggak kehendaki. Ya. Itulah ya negeri kita. Kalau semua pemimpin-pemimpin dan rakyat itu saling menyayangi, saling taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, tentu negeri ini cepat maju ya. Tetapi ada sekelompok orang yang punya kekuasaan besar, dan kekuasaannya itu dia mengambil terlalu banyak, mengatasnamakan rakyat, padahal dia menindas rakyatnya sendiri. Maka inilah ya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang well informed, yang sebenarnya dia memiliki pengetahuan yang cukup ya, dalam sebuah soal, dalam satu masalah, tetapi dia kemudian menggunakan kekuasaan dan pengetahuan itu untuk memuaskan hawa nafsunya, memuaskan keinginan-keinginannya yang tidak terbatas untuk punya rumah di mana-mana. Sampai ada ya anggota parlemen itu tanahnya itu 50 bidang tanah di sana. Ada yang sampai 75 tanah. Berarti dia akan bingung itu ngurusin sertifikat tanahnya di mana, di sana, di sini. Buat apa? Ya. Makan. Cuman segenggaman ya. Itu sudah cukup membuat tulang punggung kita tegak untuk ibadah kepada Allah. Hanya makan secukupnya, dan tanah-tanah yang bertebaran di mana-mana, rumah, kendaraan yang mewah yang ada, beberapa buah tanah yang bertebaran di setiap kota, di setiap provinsi, itu tidak akan membantu apa-apa orang itu di dalam negeri akhirat yang penuh dengan bahaya ya. Tertipulah mereka ya, dalam kehidupan modern yang sementara, al-hayatul faniyah, kehidupan sementara, dan akan disusul dengan kehidupan yang abadi, yang kita sebagai manusia tidak mati-mati lagi, hidup kekal selama-lamanya dalam kehidupan al-hayatul baqiyah, dalam kehidupan yang kekal abadi. Kesadaran eskatologi seperti ini, bener nggak itu? Keren, bahasa keren ya. Pemuka, jangan-jangan saya ngomong salah. Eskatologis ya, kesadaran terhadap hari akhirat itu semoga bisa mengurangi semangat greedy ya, semangat rakus ya, semangat bangga punya jabatan yang sebenarnya sebentar. Yang lebih lama itu kan umur Indonesia yang dirusak oleh pejabat-pejabat yang berkuasa sebentar, kemudian bikin kebijakan-kebijakan politik yang merusak dan menyengsarakan orang banyak dengan aturan-aturan yang dibuat untuk kadang-kadang untuk ini memperkaya diri sendiri dan memperkaya kelompoknya dan mengambil yang lebih banyak daripada dia memberikan yang terbaik untuk rakyatnya yang dia pimpinnya. Nah, dirusaknya Indonesia, kemudian dia pergi setelah jabatannya hilang karena waktu jabatannya sudah berakhir, seperti selesainya berakhirnya Anies Baswedan setelah 5 tahun jadi gubernur, berakhir juga tuh 16 Oktober kemarin 2022 kan. Tapi coba kalau akhir jabatannya penuh dengan kebijakan-kebijakan yang membuat rusak banyak orang, tentu Indonesia rusak. Padahal Indonesia jauh umurnya lebih lama daripada pejabat itu yang
hanya dititipi oleh Allah jabatannya sebentar, yang 5 tahun katakanlah begitu, sebagai kepala daerah atau sebagai presiden. Tapi sifat tamaknya itu membuat keputusan-keputusan politiknya, kebijakan-kebijakan yang tidak mendengar untuk kesejahteraan orang banyak, membuat orang banyak itu tambah susah hidupnya, dan dia tambah mewah, ya, punya tanah bertambah, punya kekayaan bertambah, punya rumah bertambah, dengan alasan beli sendiri. Iya, beli sendiri, tapi uangnya mungkin diputar oleh bandar judi barangkali kan, bandar judi online, sehingga dia terima setoran misalnya gitu, supaya aman, sama-sama TST, tahu-sama tahu, bandar judi online jalan, penghasilannya besar, dan dia mendapatkan setoran. Ya, pihak-pihak tertentu itu, pejabat-pejabat yang tamak-tamak yang merusak Indonesia itu, setoran dari orang-orang jahat yang melakukan bisnis yang ilegal, dan dapat perlindungan yang cukup dari pejabat-pejabat yang bisa mengeluarkan izin dan melindungi secara hukum, ya. Nah, ini yang begini-begini kan rakyat gak tahu, ya. Rakyat taunya dia mendorong gerobak, susah hidupnya, berjuang, ya, di jalan dalam deru dan debu seperti supir-supir ojol itu, menghidupi anak istrinya yang hidup dalam rumah kontrakan yang pengap, yang sempit, dan dia mencari nafkah dalam bahaya senantiasa, karena mencari nafkah dalam deru, di jalan, dalam hujan, dalam panas, dalam debu, dalam ancaman tabrakan atau ditabraknya, risiko tinggi di jalan, mencari sesuap nasi rakyat-rakyat kecil, supir-supir ojol, driver online itu, sementara pemimpin-pemimpinnya kaya raya, memperlihatkan kemewahannya, mobilnya, jasnya, lifestyle-nya, ada yang pakai jet pribadi. Ada dulu sebuah tokoh ormas dalam sebuah ormas yang mau bikin muktamar di Lampung, itu naik jet pribadi ke sana itu, ya, yang sekarang jadi ketua ormas itu, luar biasa. Hendrawan juga yang jenderal itu, waktu ke rumahnya keluarga Yosua juga pakai jet pribadi. Ada ketua Banggar yang mengusulkan supaya listrik 450 watt itu dicabut, ya. Dia terlihat sambil merokok berada di dalam pesawat jet pribadi. Jadi orang-orang yang mewah hidupnya itu, yang memperlihatkan kekayaannya di publik secara sengaja, dan dia tidak malu dan tidak bisa merasakan penderitaan rakyat banyak, itulah orang-orang yang tidak bisa memiliki rasa empati, ya. Tidak bisa memberikan ruang-ruang hatinya yang lebih luas, yang lebih terbuka, yang lebih halus, lebih lembut untuk kehadiran rakyat yang hidupnya susah dewasa ini di akhir pemerintahan Pak Jokowi, ya. Kemewahan hidup para pejabat, ya, baik legislatif, baik eksekutif, baik yudikatif, dan baik kepala-kepala daerah, itu membuat rakyat itu sebenarnya mencari pemimpin baru, ingin mendapatkan satu keteladanan baru, yang hidup sederhana, yang santun, yang ramah, yang dengan keramahan, kesantunan, dan ketegasan, tanpa melakukan manajemen ketakutan, tanpa melakukan satu intimidasi terhadap bawahannya, dia bisa sukses membangun selama 5 tahun ketika dia menjadi gubernur DKI Jakarta, dan tampaknya Allah akan menakdirkan orang itu menjadi pemimpin bangsa di masa depan sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8, Anies Baswedan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir Sobron Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 jam saya ngomong apa? Jadi enak juga ya kalau ngomong panjang daripada ngomong 7 menit diburu-buru. Ya kalau ngomong 7 menit itu enak, kemungkinan ditonton banyak orang lebih besar, ya, karena banyak orang yang mungkin yang nggak pakai wifi, terbatas pulsanya, ya. Paling juga orang nonton pada 2 menit pertama itu kalau menurut survei, ya, menurut kebiasaan orang melihat YouTube.
Tapi kalau saya ngomong nggak panjang seperti ini, ya saya pengen ngomong mendokumentasikan apa pikiran saya, kegelisahan intelektual saya, mendokumentasikan apa yang terpikir dan visi dan cita-cita ke depan, ya kan? Itu nggak bisa didokumentasikan. Mumpung Allah titipkan YouTube untuk manusia berdua satu, kita rekam ya pikiran-pikiran kita sendiri yang sederhana. Ya mungkin nggak menarik, tapi paling tidak sangat menarik untuk diri saya sendiri. Dan biasanya kalau udah saya YouTube kan, orang pertama yang melihat YouTube yang baru saya upload adalah saya sendiri. Saya suka menikmati, narsis memang menikmati diri sendiri di YouTube, karena memang orang itu cenderung egosentris ya, ingin dirinya itu menjadi pusat perhatian. Saya juga begitu, saya egosentris. Saya sangat menikmati apa yang saya lakukan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.